Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Ibu doakan semoga anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita jumpa lagi di pelajaran Budaya Melayu Riau di kelas 10 bersama Ibu Yuni Sartika SPD. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak ibu semua supaya tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Baiklah, kita akan masuk di materi yang keempat, yaitu bab 4. Bab 4 ini adalah bab terakhir di semester 1 ini. Dan kita akan belajar tentang sejarah bahasa Melayu kuno, fokusnya yaitu tentang bahasa Melayu kuno. Dan Ibu akan memberitahukan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya adalah memahami sejarah bahasa Melayu kuno. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami sejarah bahasa Melayu kuno. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah bahasa Melayu di Nusantara. Jadi anak-anak ibu sekalian, setiap negara itu memiliki bahasanya masing-masing ya, termasuk bahasa Melayu. Jadi bahasa yang menjadi perantara untuk dituturkan di kalangan bangsa Melayu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu tergolong dalam subkeluarga bahasa Melayu Polinesia dan terletak di bawah rumpun Austronesia. Bahasa Melayu berada di bawah cabang keluarga Nusantara yang mempunyai kira-kira 200-300 pecahan bahasa di bawahnya. Para ahli bahasa membaginya menjadi zaman bahasa Melayu purba, zaman bahasa Melayu kuno, zaman bahasa Melayu klasik, dan zaman bahasa Melayu modern. Oke, selanjutnya adalah bahasa Melayu kuno. Sejarah menunjukkan bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang bermula dari bahasa Melayu purba. Bahasa Melayu purba kemudian dikenal sebagai bahasa Melayu kuno setelah unsur-unsur bahasa asing meresapinya. Jadi bahasa ini selalu berkembang ya, dimulai dari pedagang Arab memasuki Indonesia. Kemudian bahasa Melayu kuno mencapai kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai lingua franca. Apa itu lingua franca? Lingua franca itu adalah bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Kita masuk selanjutnya, bukti tertulis yang tertua tentang bahasa Melayu kuno ini terdapat di beberapa buah prasasti atau batu bersurat yang terpenting antara lain. Yang pertama, batu bersurat Kedukan Bukit yang terdapat di Palembang pada tahun 683 Masehi. Dan yang kedua adalah batu bersurat Talang Tuwo yang terdapat juga di Palembang, yaitu terdapat ditemukan pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga, batu bersurat Kota Kapur yang terdapat di Bangka pada tahun 686 Masehi, dan yang terakhir batu bersurat Karangberahi yang terdapat di Jambi pada tahun 692 Masehi. Berikut ini adalah gambarnya. Yang pertama adalah Kedukan Bukit, yang kedua adalah Talang Tuwo, kemudian yang ketiga adalah Kota Kapur, dia berbentuk seperti kapur tulis ya. Yang ketiga adalah Karangberahi. Bisa kalian lihat masing-masing perbedaan bentuk prasastinya. Kemudian di sini yang terakhir kita akan membahas tentang ciri-ciri bahasa Melayu. Ciri-cirinya ada 7. Yang pertama, penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskerta. Yang kedua, susunan ayat bersifat Melayu. Yang ketiga, bunyi B ialah W dalam bahasa Melayu. Contohnya bahasa Melayu kuno dulu bulan dan sekarang adalah disebut bulan. Bulan ke bulan ya. Oke, yang keempat, bunyi EPP tidak bulat. Di sini contohnya adalah dengan, sekarang dengan, kalau dulu itu dengan. Jadi A dengan E. Yang kelima, awal lembar ialah mar dalam Melayu kuno. Jadi dulu bahasa Melayu kuno adalah mar lapas, sementara sekarang kita berlepas. Jadi mar lapas berlepas, itu perbedaannya. Yang keenam adalah awal di ialah ni dalam Melayu kuno. Jadi contohnya adalah kalau dulu ni perbuat, kalau sekarang diperbuat. Yang ketujuh, huruf H hilang dalam bahasa modern. Ini contohnya ada 2. Yaitu kalau sekarang semua, kalau dulu semuha. Dan sekarang contohnya adalah saya, kalau dulu sahaya. Jadi semua, semuha, saya, dan saya. Oke, mungkin
cuma itu pembahasan kita untuk kali ini. Ada 4 tadi, sejarah di Melayu di Nusantara, sejarah Melayu bahasa kunonya, yang ketiga prasastinya tadi ada 4, kemudian ciri-ciri bahasa Melayu kunonya ada 7. Nah, jadi cuma 4 fokus pembelajaran kita. Jadi di sini ya, Ibu ada memberikan latihan untuk anak-anak Ibu ada 5. Yang pertama, jelaskan sejarah bahasa Melayu di Nusantara. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan lingua franca? Tadi Ibu jelaskan. Yang ketiga, sebutkan bukti tertulis tertua tentang bahasa Melayu kuno. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri bahasa Melayu kuno. Nah, ada berapa jumlah ciri-cirinya? Yang kelima, buatlah 2 contoh kata bahasa Melayu kuno yang huruf H-nya hilang dalam bahasa modern. Nah, barusan Ibu jelaskan. Oke, selesai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.